Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita di hari ke-8 bulan Oktober, bulan Rosario ini. Bacaan-bacaan di hari ini amat indah. Dalam bacaan pertama kita mendengar kisah perjalanan seorang Paulus. Kita tahu Paulus itu nama kecilnya adalah Saulus. Dia seorang murid Gamaliel, seorang Farisi dengan sekolahnya yang terkenal sangat ketat, sangat perfect, sangat sempurna. Dan kalau ada yang tamat di sekolahnya Gamaliel, berarti dia orang hebat. Tapi Paulus yang pada waktu itu bernama Saulus bukan hanya tamat, tapi Paulus katakan bahwa dia adalah murid yang duduk di kaki Gamaliel. Artinya, kalau orang lihat Paulus, orang lihat Gamaliel. Dalam diri Paulus, orang melihat suatu kesempurnaan hidup seorang Farisi. Di dalam proses untuk setia pada agamanya dan untuk hidup dalam kesempurnaannya, dia menuntut semua orang harus hidup seperti dia. Dan dalam proses, dia menjebloskan banyak orang, termasuk murid-murid Tuhan yang menurut dia tidak hidup sesuai dengan ajaran Musa. Dia memaksakan, tetapi di jalan ke Damaskus, seluruh gambaran, seluruh jalan hidupnya dipertanyakan dalam satu suara. Kenapa engkau menganiaya aku? Dia masuk kota Damaskus dalam kemegahan dan kehebatannya, duduk di atas kuda, jatuh terkapar sampai ke tanah. Disitulah dia menemukan dirinya. Disitulah dia disadarkan bahwa ketika kita menyakiti satu sama lain, kita bukan hanya menyakiti orang itu saja, tetapi kita menyakiti Tuhan sendiri. Ketika dia menjebloskan pengikut-pengikut Yesus masuk ke dalam penjara, bukan hanya dia jebloskan Tuhan ke dalam murid-murid ke dalam penjara, bukan hanya dia jebloskan dan menganiaya mereka, tetapi itu tantamount, itu sama dengan memenjarakan, sama dengan menganiaya Tuhan sendiri. Satu pergulatan yang luar biasa. Perjumpaannya dengan Tuhan di jalan ke Damaskus mengubah seluruh perspektifnya tentang dunia, merubah seluruh pandangannya tentang sesama. Sebelumnya sesamanya itu adalah orang seagamanya, sealirannya, orang Yahudi. Tetapi perjumpaan dengan Yesus membuka dia matanya. Dia memakai kacamata Yesus untuk melihat apapun dan siapapun dia, apapun agamanya, apapun latar belakang dan status sosialnya, dia adalah saudaraku. Dia adalah Tuhan yang hadir. Makanya saya wajib menghormati, saya wajib menghargai, saya wajib menjaga dia, saya wajib mengamini dia. Paulus kemudian dalam kacamata perjumpaannya, perjalanan hidupnya, dia mencoba melihat pada perjalanan hidup selama ini. Melihat pada pengalaman perjalanan hidupnya yang panjang. Dan dia tiba pada kesimpulan bahwa bahkan sejak dalam kandungan ibunya, Allah telah mengurapi dia. Ketika kita tiba pada kesadaran ini, lalu kita bisa mengamini orang lain. Lalu kita bisa mengakui orang lain. Lalu kita bisa menerima bahwa ada orang lain yang lebih hebat dari saya. Lalu saya tidak gampang cemburu. Lalu saya tidak gampang bergosip. Lalu saya tidak gampang cemburu. Tetapi bersyukur kepada Tuhan atas perjumpaan saya dengan dia. Ketika kita tiba pada titik itu, lalu orang yang gagal, orang yang berdosa,
Tidak kita lihat sebagai seorang berdosa dan yang harus kita kucilkan, tetapi sebagai seorang saudara yang membutuhkan bantuan dan pertolonganku. Dan karena itu saya ingin mengangkat dia, membantu dia, agar dia boleh berdiri tegak lurus pula di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Dalam bacaan Injil kita diajak lebih jauh lagi. Apa artinya menjadi orang yang diurapi? Sering bacaan Injil hari ini yang bercerita tentang Marta dan Maria. Marta yang sibuk melayani, Maria yang duduk di kaki Tuhan. Seolah-olah sesuatu dua kekuatan yang tidak saling melengkapi. Seolah-olah kita melihat bahwa berdoa, duduk di kaki Tuhan itulah yang lebih penting, lebih hebat. Padahal ketika Injil itu ditulis, tidak fokus perhatiannya itu bukan pada duduk di kaki Yesus atau melayani Yesus. Sibuk. Dua hal itu penting. Persoalannya, pertanyaannya besar. Ketika Marta melayani Tuhan, apakah dia melayani dalam dan bersama dengan Tuhan? Pertanyaan yang sama. Ketika Maria duduk di kaki Yesus, apakah dia duduk sekedar duduk situ, melupakan tanggung jawabnya untuk membantu Marta? Maka Injil hari ini tidak berbicara soal itu, tetapi soal bagaimana kita membawa perjumpaan itu di dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana perjumpaan kita dengan Yesus itu dan dengan Tuhan kita itu membantu kita mengubah perspektif dan pandangan hidup kita terhadap satu sama lain. Ketika kita melihat dan mengamini dan mengimani bahwa dari sejak kandungan Tuhan telah mengurapi kita, lalu doa menjadi momen yang sangat kita rindukan. Duduk di kaki Tuhan tenang tanpa buat apa-apa menjadi momen yang selalu saya cari. Tetapi pada saat yang sama, saya pun bekerja dengan sepenuh hati sebagai ungkapan tanda terima kasih saya. Saya menjalankan tugas tanggung jawab saya dengan penuh tanggung jawab, dengan sepenuh hati, sebagai ungkapan cinta saya kepada Tuhan yang saya ungkapkan di dalam tugas tanggung jawab saya, melindungi, menjalankan tugas saya supaya orang di seputar saya tidak kekurangan apapun. Hanya dengan demikian, pekerjaan menjadi doa. Hanya dengan demikian, doa menjadi satu pekerjaan dan tanggung jawab. Semoga di bulan Rosario ini kita belajar untuk melihat pada perjalanan hidup kita bukan dengan kacamata orang terluka dan dilukai, tapi dengan kacamata Allah sendiri yang telah mengurapi dan mengingini kita. Dan mari kita menjalani hidup kita itu sebagai orang-orang yang diberkati. Sehingga apapun yang kita buat sebagai orang yang diberkati. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.